Kita akan membahas setelah negara hukum dan demokrasi, maka yang ketiga adalah hak asasi manusia. Apa pengertian hak asasi manusia? Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Jadi pasca reformasi, Indonesia memiliki undang-undang yang khusus mengenai hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Untuk apa? Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi hak asasi manusia itu melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan hak asasi manusia merupakan kehormatan serta harkat dan martabat manusia. Melanggar HAM seseorang berarti dia menyerang kehormatan, harkat, dan martabat manusia, atau merendahkan kehormatan, harkat, dan martabat manusia. Karena kehormatan, harkat, dan martabat manusia itu terletak pada hak asasi manusia yang dia miliki. Burhanuddin Lopa dalam mendefinisikan hak asasi manusia menambahkan kata tanggung jawab. Karena menurutnya, di samping memiliki hak, manusia juga memiliki tanggung jawab atas segala yang dilakukannya. Artinya apa? Seseorang bukan hanya menuntut hak, akan tetapi dia juga bertanggung jawab atas segala sikap dan perilakunya. Ketika dia menyatakan kebebasan berekspresi, bukan sebebas-bebasnya dengan mengabaikan hal yang lain. Mengabaikan hak orang lain, mengabaikan nilai-nilai moral. Karena apa? Karena dalam melaksanakan apa yang dia miliki sebagai hak asasi manusia, harus dengan tanggung jawab. Artinya ada pembatasan-pembatasan tertentu, misalnya pembatasan agar tidak merugikan hak orang lain, atau pembatasan terkait dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Jadi bukan kebebasan yang mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Ini pengaturan hak asasi manusia nasional. Pasca amandemen kedua Undang-Undang Dasar 45, ada bab khusus mengenai hak asasi manusia, yang itu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen. Yaitu ditempatkan pada bab 10A besar, yang terdiri dari pasal 28A besar sampai pasal 28J besar. Ini semuanya membahas mengenai hak asasi manusia. Ada kode 10A besar, ini berarti bab sisipan. Karena bab 9 sudah ada, bab 10 juga sudah ada, bab 11 sudah ada. Mau diletakkan di mana? Maka disisipkan sehingga diberikan kode A besar. Ini menunjukkan merupakan bab yang merupakan penambahan dari hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ini pengaturan HAM nasional yang pengaturannya sebenarnya sudah cukup memadai. Ada di dalam konstitusi, juga ada di dalam undang-undang yang memang khusus mengatur hak asasi manusia. Kalau Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini khusus mengatur mengenai pelanggaran HAM yang berat, yang meliputi dua kejahatan, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Terkait dengan dua kejahatan itu, nanti secara detail akan dipelajari dalam mata kuliah hukum pidana khusus. Itu merupakan the gross violation of human rights. Sekarang kita masuk ke macam-macam hak asasi manusia.
Ada hak sipil dan politik, atau biasa disingkat dengan hak sipol. Dalam bahasa Inggris disebut dengan freedom of want. Kemudian ada hak ekonomi sosial dan budaya, atau biasa disingkat dengan hak ekosop, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan freedom from need. Kemudian yang ketiga ada hak kolektif atau collective rights, yaitu hak yang tidak melekat pada manusia secara individual, tetapi melekat pada sekelompok masyarakat. Nanti akan saya sampaikan. Oke, sekarang apa saja yang masuk dalam hak sipol atau hak sipil dan politik? Setiap manusia berhak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Jadi hak untuk hidup merupakan hak mutlak. Maka setiap orang dilarang merampas hak yang paling fundamental itu, yaitu hak hidup. Kecuali kalau di Indonesia diatur dalam undang-undang tersendiri sebagai bentuk penghukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan yang sangat serius. Maka di Indonesia hak untuk hidup masih ada pembatasan. Tapi di berbagai negara lain sudah tidak ada pembatasan karena hak hidup ini dianggap sebagai hak yang bersifat mutlak dan tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun. Tapi di Indonesia masih ada penyimpangan terhadap hak ini sepanjang perampasan terhadap hak hidup itu dalam rangka penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan serius berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Misalnya makar dengan maksud membunuh presiden dan atau wakil presiden dan seterusnya. Kemudian pembunuhan yang diawali dengan perencanaan atau pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Kemudian terorisme, peredaran narkoba itu dianggap sebagai serious crimes sehingga pelakunya dalam kategori tertentu layak dijatuhi hukuman mati. Ini pembatasan terhadap hak hidup. Kemudian yang kedua, tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Jadi tidak boleh dilakukan penyiksaan. Bedanya apa penyiksaan dengan penganiayaan? Kalau penyiksaan yang melakukan adalah state aparatus atau aparatur negara. Misalnya polisi dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan kasus pidana, dia memanggil saksi, kemudian saksi itu mendapatkan perlakuan kekerasan. Itu namanya penyiksaan. Tapi kalau ada seseorang biasa, kemudian kesal, memukul orang lain, itu namanya penganiayaan. Nah, penyiksaan itu tidak boleh dilakukan. Nah, penyiksaan ini rawan terjadi karena memang penguasa yang melakukan, state aparatus yang dia punya kedudukan, punya kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan undang-undang. Maka perlu dipagari, tidak boleh dilakukan penyiksaan. Tidak seorang pun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas atau informed consent. Jadi kalau ingin menjadikan manusia sebagai objek eksperimen untuk kepentingan medis atau keilmuan tertentu, maka mutlak harus didasarkan pada persetujuan yang bersangkutan. Tidak boleh mentang-mentang seorang dokter, kemudian melakukan eksperimen di mana objeknya itu adiknya, sehingga tidak perlu ada informed consent. Tidak boleh, tetap harus ada informed consent yang dinyatakan secara bebas, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun. Kemudian tidak seorang pun dapat diperbudak. Ya, perbudakan modern itu adalah human trafficking. Human trafficking itu salah satunya juga termasuk eksploitasi ekonomi. Anak misalnya dieksploitasi, anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga. Itu bisa dianggap sebagai new slavery atau perbudakan modern. Seorang TKI yang dia dipekerjakan tidak manusiawi, pekerjaannya berat, tidak digaji, atau digaji tapi ala kadarnya, itu juga bentuk perbudakan sepanjang TKI tersebut memang menjadi pihak yang lemah dan tidak berdaya.
Setiap orang, ini perbudakan ya, jadi setelah Islam datang itu perbudakan dihapus. Maka sekarang sebenarnya perbudakan itu sudah tidak ada. Kemudian yang kelima, setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Jadi ketika seseorang tidak nyaman tinggal pada sebuah negara karena merasa tidak aman, karena rasa kebebasannya terganggu, privasinya terganggu, maka negara bertanggung jawab. Karena pemenuhan hak asasi manusia itu menjadi kewajiban bagi negara, termasuk memberikan kebebasan dan rasa aman kepada setiap individu. Nah, makanya ada KUHP, ada undang-undang yang lain terkait dengan kriminalitas. Salah satu tujuannya untuk memenuhi hak bagi warga negara dalam keamanan pribadi. Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara bebas untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut. Jadi tidak boleh dipaksa untuk memilih tempat tinggal di suatu wilayah tertentu. Itu menjadi kebebasan bagi setiap individu. Kemudian semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan. Jadi ketika pengadilan menyidangkan suatu perkara, maka para pihak itu harus diperlakukan dengan kedudukan yang sama. Ini sebenarnya juga prinsip equality before the law, persamaan di muka hukum. Jadi pengadilan tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak yang mencari keadilan. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Bebas mau berpikir seperti apa, mau memiliki keyakinan seperti apa, mau beragama seperti apa, itu bebas. Nah, tetapi bisa menjadi masalah ketika dia menyatakan pikiran itu dalam sikap atau perilakunya. Kalau berpikir kan nggak ada masalah. Mau berpikir seradikal apapun itu merupakan hak. Tapi ketika sudah mewujud dalam sikap dan perilaku, maka itu akan menjadi masalah yang lain. Kalau untuk berpikir bebas, orang berpikir apapun. Berkeyakinan juga sama, bebas berkeyakinan apapun. Memilih agama juga bebas. Sekarang di Indonesia, selain 6 agama yang diakui, juga aliran kepercayaan itu juga sudah bisa dimasukkan di dalam KTP. Aliran kepercayaan sudah bisa dimasukkan di dalam KTP. Kalau dulu kan tidak bisa, harus memilih 6 agama yang diakui di Indonesia. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Yang Konghucu ini ditambahkan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kemudian sekarang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka aliran kepercayaan itu juga boleh dimasukkan di dalam identitas agama di kartu tanda penduduk atau KTP. Kemudian yang ke-9, setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Demonstrasi itu juga bagian dari kebebasan dalam menyatakan pendapat. Ini dijamin oleh konstitusi karena merupakan bagian dari hak sipil dan politik. Kemudian yang ke-10, dilarang adanya setiap bentuk diskriminasi. Semuanya harus diperlakukan sama, tidak boleh ada diskriminasi dalam hal apapun. Termasuk diskriminasi warna kulit, yang putih lebih diutamakan daripada yang kulit gelap misalnya, atau diskriminasi dalam hal ras, misalnya yang Jawa diistimewakan dibanding yang luar Jawa, itu tidak boleh. Jadi adanya perlakuan diskriminatif itu merupakan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Sekarang hak ekosop, ekonomi sosial dan budaya. Hak untuk bekerja, hak atas kebebasan memilih pekerjaan, hak atas kondisi tempat kerja yang adil dan menguntungkan. Jadi, setiap warga negara punya hak untuk bekerja, punya hak untuk mendapatkan tempat kerja yang adil dan menguntungkan. Kemudian yang kedua, punya hak perlindungan terhadap pengangguran. Oleh karenanya, maka memberi pekerjaan itu merupakan kewajiban negara.
karena mendapatkan pekerjaan itu merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak ekosob. Kalau dengan Omnibus Law, justru akan banyak pengangguran-pengangguran yang muncul karena barangkali di PHK, tersingkir dengan pekerja-pekerja asing, atau buruh menjadi pihak yang tidak mendapatkan tempat yang adil dan menguntungkan sesuai dengan yang nomor satu. Maka negara justru melakukan yang sebaliknya, tidak sesuai dengan konstitusi. Padahal kewajiban untuk memenuhi hak tersebut ada pada negara. Karena itulah Omnibus Law itu potensial untuk diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Karena beberapa substansinya atau materinya itu banyak yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MK sebagai garda penjaga Undang-Undang Dasar 45 diharapkan dapat memutus perkara secara objektif, tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif. Nah, karena jumlahnya yang sangat banyak ya, ratusan lembar, nah ini juga aneh juga ya. Jadi lembarannya itu berubah-ubah, kadang 900 sekian, dan 1000 sekian, dan 800 sekian. Sekarang yang final berapa halaman itu juga belum jelas. Kemudian yang ketiga, hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Maka ada serikat pekerja atau kelompok pekerja yang bisa memperjuangkan kepentingan para pekerja. Hak untuk perumahan. Jadi untuk mendapatkan rumah itu pun juga menjadi kewajiban negara untuk memberikan. Makanya negara misalnya berupaya untuk membangun rusunawa, rumah susun sewa sederhana. Itu untuk memenuhi hak dari rakyat untuk mendapatkan perumahan. Jadi kalau ada orang yang terlantar karena tidak punya rumah, maka itu merupakan pelanggaran HAM berupa pembiaran yang dilakukan oleh negara. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pengobatan, jaminan sosial, dan pelayanan-pelayanan sosial. Makanya ada BPJS, itu merupakan upaya untuk memberikan pelayanan. Pengobatan juga demikian, jaminan sosial, makanya ada BPJS Kesehatan dan ada BPJS Ketenagakerjaan. Itu sebagai salah satu upaya. Meskipun tidak lepas dari kritik terkait dengan BPJS ini. Misalnya menaikkan tarif yang itu memberatkan bagi rakyat. Maka ketika dinaikkan oleh pemerintah karena BPJS mengalami defisit, ternyata banyak orang-orang yang sakit parah sehingga memerlukan dana yang besar, sehingga dana yang terkumpul dalam BPJS itu tidak mencukupi. Ya selain juga gaji-gaji pegawai di BPJS, terutama direkturnya itu sangatlah besar, di atas 100 juta. Oleh karenanya maka ya ketika dinaikkan memberatkan rakyat, dimintakan judicial review ke Mahkamah Agung, dibatalkan oleh MA, tarif BPJS kembali lagi seperti semula. Kemudian hak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa budaya. Siapapun punya hak untuk terlibat dalam peristiwa-peristiwa budaya. Jadi misalnya di Jogja ada Grebek Maulud yang sebentar lagi kan, ini sudah Rabiul Awal. Kemudian misalnya ada kirab dan seterusnya, itu merupakan peristiwa-peristiwa budaya yang setiap orang itu dapat berpartisipasi. Karena budaya itu tidak bisa dimiliki oleh individu, tapi budaya ini milik kolektif. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama ke tempat dan pelayanan publik, seperti sarana transportasi, penginapan, rumah makan, warung kopi, bioskop, dan taman. Ini tempat-tempat publik yang semua orang itu berkesempatan untuk mengaksesnya. Jadi tidak hanya diperuntukkan untuk kelompok-kelompok tertentu saja. Kemudian yang terakhir, hak kolektif. Nah, berbeda dengan dua hak sebelumnya, hak kolektif ini tidak dimiliki oleh individu. Hak kolektif ini muncul seiring dengan pembangunan dan kemajuan dalam suatu negara yang terkadang mengesampingkan dampak-dampak buruk yang diakibatkan. Dan masyarakat menjadi korban dari semua itu.
Industrialisasi misalnya berkembang akan tetapi ternyata memberikan dampak yang buruk kepada masyarakat. Sehingga dengan industrialisasi itu masyarakat menjadi korban. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, hak ini dinamakan hak kolektif karena tidak dimiliki individu, tapi dimiliki oleh komunitas masyarakat dalam suatu negara yang berdaulat. Jadi secara kolektif. Apa saja yang termasuk dalam hak kolektif? Yang pertama, hak atas perkembangan atau kemajuan. Jadi untuk menjadi negara yang maju itu menjadi hak kolektif bagi seluruh masyarakat. Hak untuk negara menjadi lebih baik, lebih bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, itu adalah hak kolektif. Bahkan negara memang mesti harus memenuhi itu, terus berupaya untuk berkembang hingga menjadi negara yang maju. Hak atas perdamaian. Jadi kondisi sebuah negara yang damai itu menjadi hak kolektif, hak komunitas seluruh masyarakat. Jadi negara berkewajiban untuk menciptakan suasana damai dalam sebuah negara. Hak atas lingkungan yang bersih. Juga demikian. Industrialisasi misalnya berdampak pada lingkungan, maka harus dilakukan pencegahan agar tidak menimbulkan korban secara kolektif. Makanya ada pembatasan rokok. Kemudian tidak boleh melakukan pembalakan liar dengan cara membakar. Itu juga merupakan salah satu untuk memenuhi hak rakyat atas lingkungan yang bersih. Kalau kendaraan bermotor harus lulus uji emisi agar tidak berdampak kepada pencemaran lingkungan. Ketika mau membangun industri harus ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan agar tidak memberikan dampak buruk kepada lingkungan. Nah, ini yang sering dilanggar terkait dengan AMDAL. Banyak industri yang ditemukan ternyata tidak punya sertifikat kelayakan terkait dengan AMDAL sehingga menimbulkan masalah terhadap lingkungan sekitar. Hak atas kekayaan alam. Kekayaan alam tidak dimiliki oleh individu, tapi kekayaan alam ini dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir, hak atas warisan budaya. Tadi yang saya sampaikan, tidak ada satupun yang dapat mengklaim sebagai pemilik kebudayaan tertentu. Maka ini menjadi milik hak kolektif atau milik sebuah komunitas.